Sehingga akhirnya saya simpulkan bahwa di buku saya ini bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Dalam artian saya mencari ke 7 lembaga tadi, di antara tahun 2005 sampai 2025, saya tidak menemukan adanya badan publik yang bisa memastikan ke saya melalui sebuah verifikasi. Baik, terima kasih Mas Refdi. Terima kasih buat semua ya. Jadi mungkin saya mulai dari kisah seorang warga negara yang menggugat ya keabsahan ijazah pejabat negara, yaitu Bapak Bambang Tri Mulyono. Jadi saat itu beliau sudah berhasil menggugah saya di tahun 2022. Saat itu juga marak kasus ijazah palsu. Makanya akhirnya saya putuskan akan menelitinya, dan saya lakukan mulai dari tepi-tepi, yaitu saya sudah ke Pasar Pramuka sebelum terbakar ya. Saya juga punya kontak-kontaknya. Saya juga coba-coba tanya sana buat sini ya kan. Saya juga di buku ini saya juga ceritakan saya sudah ke beberapa kampus yang saya buka dikit lah ya. Bagaimana modus-modus kampus juga mengeluarkan ijazah asli tapi palsu prosesnya. Kalau Pramuka palsu semuanya, ya kan? Nah, berangkat dari situ, saya juga searching ya di YouTube ya, di TV ada tayangan di TV One, nggak apa-apa ya saya sebut ya. Tanggal bulan tahun 2017 itu diputar ulang tanggal 1 Januari 2019, yaitu sebuah acara talk show ya yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan saat itu M. Natsir, juga ada ketua bekas komisioner KPU Igusti Putu Arta, dan juga ada pelaku dari Pasar Pramuka, cuman sebut saja katanya namanya Tony. Nah, di acara talk show itu diceritakan modus-modus Pramuka membuat ijazah palsu 100%. Dan saya pikir-pikir, saya pelajari beberapa modus-modus mereka. Ada yang saya menarik dijadikan hipotesis saya, yaitu ternyata tak perlu ijazah asli pun bisa dipakai untuk melamar kepala daerah, bisa dipakai untuk melamar calon legislatif, bisa bahkan mungkin presiden. Dalam hati saya waktu itu begitu. Akhirnya saya putuskan, hipotesis saya adalah saya harus membuktikan bahwa ijazah ini ada atau tidak ada dengan mengikuti alur pikir komisioner KPU saat itu. Dan akhirnya ya saya teliti ya dengan mengikuti pola-polanya, dengan melakukan pendekatan kebijakan publik ya, karena memang saya S2 S3-nya berbasis kebijakan publik. Saya ikuti undang-undang kepemiluan, undang-undang kearsipan. Saya teliti, saya tanya semua dari KPUD Kota Surakarta, Lembaga Kearsipan Kota Surakarta, KPUD DKI, Lembaga Kearsipan DKI, KPU Pusat, ANRI, dan Setnek. Dan 7-7-nya sepakat mengatakan tidak pernah melakukan yang namanya klarifikasi terhadap hubungan antara fotokopi ijazah terlegalisir yang dikasih ke saya, yang dimiliki mereka, terhadap sumber aslinya. Saya mau tidak sebut ijazah asli, tapi sumber aslinya. Mereka sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Dan uniknya lagi, justru sumber asli yang dikasih ke saya, yaitu fotokopi ijazah terlegalisir berstempel basah, dinyatakan tidak ditemukan oleh KPU Kota Solo tahun 2005 dan KPU Kota Solo tahun 2010. Bahkan di KPU Pusat juga pada amar putusan KI Pusat menyebutkan bahwa pada saat komisioner KIP Pusat pemeriksaan setempat, mereka tidak menemukan yang namanya fotokopi terlegalisir berstempel basah. Dan juga saya juga dari kesaksian-kesaksian kami di persidangan di bawah sumpah, komisioner KPU Kota Solo juga bersumpah di saat itu menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan yang namanya klarifikasi. Sehingga akhirnya saya simpulkan bahwa
di buku saya ini bahwa ijazah Jokowi tidak ada, dalam artian saya mencari ke 7 lembaga tadi, di antara tahun 2005 sampai 2025, saya tidak menemukan adanya badan publik yang bisa memastikan ke saya melalui sebuah verifikasi, berita acara verifikasi, klarifikasi bahwa sudah dinyatakan fotokopi terlegalisir yang dipunyai oleh KPU itu sama dengan aslinya, meskipun di stempelnya disebut sama dengan aslinya. Yang pada akhirnya juga kita ketahui bahwa di stempel itu juga ada keganjilan ya, bahwa tidak ada tanggal. Nah, pertanyaan kan sederhana, emangnya apa wajib KPU untuk memeriksa, mengklarifikasi? Benar, tidak wajib, karena di kalimatnya dapat. Pertanyaannya kan dapat itu diskresi. Kalau dapat mengklarifikasi, kalau mencurigakan, kalau melanggar hukum, kalau ada laporan masyarakat, kalau ada laporan Bawaslu. Nah, pertanyaan saya sederhana. Bukankah tidak ada tanggal itu melanggar Peraturan Menteri Pendidikan nomor 59 tahun 2008? Bukankah tidak adanya tanggal legalisir itu melanggar Undang-Undang nomor 30 tahun 2014? Sistem administrasi negara. Maka saya kutip kemarin pernyataan hakim, mantan hakim Pak Marwara Siahaan, kalau tidak ada tanggal, lantas bagaimana orang menggugatnya ke Petun kalau tidak ada tanggal? Jadi dari situ seharusnya KPU sangat kuat alasannya dia harus mengklarifikasi itu sejak tahun 2005 karena tidak ada tanggal. Jadi ada semacam pembiaran di sini ya. Nah, dari situ juga berangkat dari tadi terbukti bahwa itu tidak diklarifikasi. Saya juga langsung mengejar ke Undang-Undang Karsipan. Di mana Undang-Undang Karsipan mewajibkan bahwa setiap 5 tahun setelah arsip statis, setelah arsip dinamis yang ada di KPU Solo, KPU Surakarta, KPU DKI, KPU Pusat, dia harus menyerahkan arsip-arsip yang dia miliki yang statis ini ke Lembaga Karsipan Daerah, Lembaga Karsipan Daerah Solo, Lembaga Karsipan DKI Jakarta, dan ANRI. Ternyata ini pun tidak dilakukan. Akibatnya apa? Akibatnya tadi itu, yang di Solo bisa hilang, tidak kelihatan. Dan paling uniknya lagi, ANRI maupun Lembaga Karsipan Daerah menjadi tidak berhasil melaksanakan Undang-Undang Karsipan, yaitu mengautentikasi, memeriksa keaslian antara fotokopi terlegalisir stempel basah dengan sumber aslinya. Bahkan disebutkan di Peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023, ijazah asli juga harus sumber ijazah fotokopi ini juga harus diautentikasi, diperiksa. Kemikalnya, tintanya, ukurannya seperti itu. Nah, jadi untuk itu saya sudah fix bahwa saya secara bertanggung jawab mengeluarkan buku ini. Saya bisa bertanggung jawab secara ilmiah. Data-datanya semuanya juga berasal dari lembaga-lembaga kredibel, berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, dan juga berdasarkan sumber-sumber yang kredibel ya. Seperti itu. Saya rasa itu aja, Bung Refli. Oke. Ya. Di belakangnya ada spondannya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.